tema khotbah pagi hari ini adalah, saya mengambil tema melayani dengan hati hamba. Kalau minggu lalu berbicara tentang ketulusan hati dalam melayani, minggu ini berbicara tentang melayani dengan hati hamba. Ya, tema yang serupa tapi tak sama, mirip-mirip juga sama, tentang melayani. Kalau kita berbicara tentang hati hamba, sudah pasti di dalamnya diartikan tentang melayani. Hanya banyak orang yang saat ini tidak suka melayani, tetapi sukanya dilayani. Tapi kalau kita berbicara pada prinsip seorang hati hamba itu melayani sebagai pelayan, bukan untuk dilayani. Kalau kita mau belajar menjadi orang yang memiliki hati hamba atau humility, kita harus menjadi pribadi yang rendah hati. Kita harus menjadi pribadi yang rendah hati. Kita nggak bisa ngikutin ego kita nggak bisa ngikutin gengsi kita nggak bisa ngikutin kedagingan kita. Ya. Tetapi kita harus memiliki karakter yang rendah hati supaya kita memiliki karakter hati hamba. Ya. Seperti karakter Yesus. Yesus datang ke dunia, firman Tuhan katakan, bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Kan lucu, saudara. Kita bicara kita ini hamba Tuhan. Semua hamba Tuhan, amin? Kita bicara kita semua hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan berarti Tuhan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Bos kita Tuhan Yesus Kristus. Makanya kita dibilang kita hamba Tuhan. Kan menjadi lucu ketika bos kita turun ke dunia, Tuhan kita turun ke dunia, bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Bosnya aja turun untuk melayani, kok kita hambanya malah maunya dilayani. Malah kita hamba-hambanya nggak punya kerendahan hati. Mungkin beberapa saudara berpikir, oh saya kan bukan hamba Tuhan kan itu cuma yang berbicara di atas mimbar, cuma yang melakukan pelayanan di gereja, setiap minggu, sebagai WL, singer, atau sebagai pemain musik, atau multimedia, atau usher. Tapi enggak seperti itu. Kenapa? Karena pada dasarnya seorang hamba itu, ia selalu ingin untuk menyenangkan hati tuannya. Dengan cara apa? Tidak hanya dengan cara melakukan pelayanan di depan mimbar. Tetapi ketika kita sedang melakukan kehendak Tuhan, berbuat baik, mengasihi sesama, mengampuni, taat, itu kita sedang menyenangkan hati Tuhan. Dan kita sedang menyenangkan hati Tuhan kita. Makanya kita bisa disebut hamba Tuhan. Kita semua anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Jadi kita semua di sini adalah hamba Tuhan. Tidak ada yang istilahnya kalau hamba Tuhan itu hanya yang berdiri di atas mimbar, enggak ya. Kita semua hamba Tuhan. Menyenangkan hati Tuannya. Taat pada Tuhan. Amin. Ya. Kita buka dalam firman Tuhan Matius 20 ayat 26 sampai 28. Matius 20 ayat 26 sampai 28 firman Tuhan berkata, "Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan, menjadi tebusan bagi banyak orang." Amin. Dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus itu memberikan contoh teladan bagi kita. Ya, Tuhan Yesus itu memberikan contoh teladan bagi kita. Bahwa ia datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Ya. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pengikut Kristus, apakah kita harus melayani? Amin.
Amin. Harus melayani. Tuhan kita, Tuhan Yesus sudah turun ke bumi, ke dunia untuk melayani. Kita juga hambanya, anak-anaknya, pengikut Kristus, juga harus mengikuti teladan dia. Harus melayani. Melayani itu nggak cuma sekedar pelayanan di gereja. Melayani itu bisa di mana aja kita berada. Ya, dari hal yang paling utama, dari hal yang kita sering sehari-hari, dalam rumah, dalam keluarga. Melayani dalam keluarga. Suami melayani istri, istri melayani suami, orang tua melayani anak, anak melayani orang tua. Itu pelayanan juga. Dan itu menyenangkan hati Tuhan. Ya, yang bahaya sekarang ini, suami maunya dilayani terus. Ambil handuk lah, ambil piring lah, ambil gelas lah. Sendal hilang sebelah aja minta dilayani lah. Ya, sekali-sekali istri harus bilang, kok kaki tangan ada dua tuh? Kenapa son jalan? Nanti giliran istrinya ada sakit, ada capek, malam-malam minta, Bapak pijit dong sedikit. Weh beta nih sudah capek dari pagi kerja, kok masih minta pijit leh? Nah, perkara minta dilayani nomor 1, giliran mau melayani, ngomel-ngomel. Nah ini harus dalam keluarga, dalam hal kecil. Suami harus mau melayani istri. Istri juga sama, harus mau melayani suami. Ya. Lebih bahaya lagi kalau istrinya yang perintah-perintah, celaka saudara. Suami baru pulang kerja capek, sore, istri su bilang, itu piring su tumpuk di belakang. Wih, belum shalom ju, su perintah suami lah. Kita harus sama-sama saling melayani. Kalau kita saling perintah, ujungnya apa? Emosi satu sama lain, sama-sama capek, sama-sama marah, akhirnya bertengkar. Nah, coba kalau kita mau melayani, sudah biar aku aja yang cuci piring. Mama duduk aja, Bapak duduk aja biar beta yang siapin makan. Atau kalau istri lagi sakit, Mama duduk biar beta yang buat teh hangat. Nah, itu baru melayani. Ya, kita keluarga juga keluarga yang harmonis. Anak-anak juga sama. Sekarang banyak anak-anak yang lebih galak dari orang tuanya. Baru dibilang sekali bentak orang tuanya. Wih, berani ya bisa bentak orang tuanya nih. Bisa marah balik ke orang tuanya. Lebih galak lah. Lebih galak baru ancam lah. Nanti kalau mama saudara ini beta keluar dari rumah sah. Nah. Ancam lagi sampai mau bunuh diri juga lagi. Itu bahaya saudara. Karena tidak mau diikutin maunya. Padahal kalau orang depresi itu, dia diam, tahu-tahu bunuh diri, tahu-tahu lompat liliba. Soalnya dia omong. Kalau omong berarti dia hanya ancam sah. Tapi anak-anak, di sini banyak anak-anak juga ya. Anak-anak Tuhan itu nggak boleh menjadi karakter yang pembangkang. Ya, karakter yang kalau orang tuanya bilang malah jadi balik marah, nggak boleh. Anak-anak harus bisa melayani orang tua juga. Dari kecil. Harus terbiasa mandiri. Jadi melayani itu di mana-mana. Di rumah, di tempat kerja juga sama. Ke sesama rekan kerja. Ke pimpinan kita. Di masyarakat juga sama yang pelayanan masyarakat. Melayani ke masyarakat. Di institusi dalam suatu sekolah. Itu juga sama melayani. Guru melayani murid, guru melayani sesama guru melayani kepala sekolah. Sama juga di institusi kayak beta kerja di puskesmas. Seorang dokter harus bisa melayani pasien, gak cuma pasien yang dilayani. Sesama perawat, sesama bidan, sesama tenaga medis yang lain, sesama pekerja. Jadi dimanapun kita tuh harus bisa melayani. Dan level berikutnya lagi kita melayani dalam gereja. Kita semua harus terpanggil untuk melayani dalam gereja. Harus punya kerinduan dalam hati. Kalau kita mau terlibat dalam pelayanan. Jadi kita pelayanan kita tidak hanya di luar, tetapi di dalam gereja juga kita melayani Tuhan. Mulai ambil bagian. Mungkin nanti bisa sharing ke Kak Debbie atau ke Maheni. Beta mau mulai belajar untuk jadi singer misalnya.
Atau beta mau belajar untuk main musik. Itu melayani dalam gereja. Ya. Jadi di mana saja itu kita bisa melayani. Komunitas kita, pergaulan kita, semua kita bisa melayani. Ya. Jangan sampai di antara kita ada karunianya bukan melayani, bukan hati hamba. Karunianya karunia apa? Karunia seorang bos. Bos itu perintah. Kalau sonde diturutin marah. Cara kerja anak Tuhan tidak seperti itu. Kita bekerja dengan kasih. Kalau ada yang kurang, kalau ada yang membuat kesalahan, kita harus tegur secara halus. Kita harus bisa merangkul, membimbing dia. Supaya dia menjadi pribadi yang lebih baik. Bukan kita marahin, kita kasih sanksi. Nggak boleh ke gereja lagi, sebulan misalnya. Nggak boleh seperti itu. Jadi kita nggak boleh punya karunia justru sebagai seorang bos. Kita harus punya karunia sebagai seorang hamba. Dalam firman Tuhan tadi dikatakan, barang siapa ingin menjadi besar, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa ingin menjadi terkemuka, hendaklah ia menjadi hamba. Kebanyakan orang sekarang belum besar, maunya dilayani. Belum jadi apa-apa padahal. Kalau prinsip orang dunia jadi besar, dia akan dilayani sama semua orang. Itu prinsip dunia. Tapi kita beda. Tuhan bilang kalau mau jadi besar, kita harus menjadi pelayan. Semakin kita menjadi besar, kita semakin menjadi pelayan. Jadi nggak ada istilahnya kalau mau jadi besar, jadi pelayan, pas sudah besar jadi bos. Nggak ada. Semakin kita menjadi besar, kita semakin menjadi contoh bagi banyak orang supaya kita menjadi pelayan. Amin. Jadi kita harus melihat teladan Yesus. Ya, balik lagi, Yesus itu pribadi yang turun ke dunia bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Dan saya ingin katakan bahwa sebuah servis atau pelayanan itu sangat penting. Ya. Salah satu aspek yang menentukan keberhasilan dalam suatu company atau perusahaan adalah dari servisnya atau pelayanannya. Contoh, ketika kita masuk sebuah hotel, kita bisa bedain mana hotel bintang 5, mana hotel bintang 3. Dari mana? Salah satunya dari pelayanannya. Dari belum masuk hotel aja, siapa mudah arahin, lobinya ke arah sini. Sampai lobi baru kita parkir depan, pintu udah dibukain. Udah pintu dibukain, tasnya semua dibawain sampai ke dalam. Kita mau check in aja semua kita udah di servis. Sama juga dengan restoran. Mau restorannya seenak apapun, kalau misalnya ketemu yang waitersnya jutek, pelayan-pelayannya jutek, kita pasti malas untuk kembali ke situ. Pasti kita bilang makanannya enak nih di sini, tapi pelayanannya pun jutek lah. Jadi pelayanan itu penting, servis itu penting. Begitu juga dengan di gereja, sama. Sebenarnya gereja di gereja A tuh enak, beta rasa nyaman dengan firman Tuhannya, dengan pujian penyembahannya. Tapi dong pengurus pemuka nih, son ada senyum sedikit juga ketong, son ada terima ketong. Akhirnya apa? Cari gereja lain. Cuma karena apa? Merasa tidak dilayani. Minggu lalu saya bahas tentang seorang usher juga sama. Usher itu pintu gerbang depan. Ya, first impression dalam suatu gereja itu bisa dilihat dari ushernya. Karena orang pertama yang ketemu di gereja itu adalah ushernya bagi jemaat baru. Bagaimana ushernya memberi senyum, bagaimana ushernya bisa memberikan sapa, salam, bahkan bisa mengantar sampai ke tempat duduk. Jemaat akan merasa, wah, di sini servisnya luar biasa, pelayanan mereka luar biasa. Mau yang khotbahnya sehebat apapun, yang WL-nya udah lompat-lompat gimana pun, ya. Ketika dia merasa dia tidak dilayani,
itu akan mengganggu dia, mengganggu perasaan dia. Ya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki hati seorang hamba. Seorang hamba yang mau melayani, bukan mau, harus, wajib melayani. Bukan untuk dilayani. Kita belajar juga dari seorang yang bernama Maria. Ya. Maria itu beta yakin ketika zamannya dia mengandung Tuhan Yesus, dia sama seperti kita, manusia juga. Pasti dia juga pikirannya kacau. Kok beta belum menikah? Kok beta sudah mengandung? Apalagi pada zaman itu, ya, kalau yang dianggap berzina, hukumannya adalah hukum mati, rajam, dilempar batu. Belum lagi bagaimana dia menghadapi tunangannya, Yusuf. Mau bilang, mau sendiri, simpan sendiri aja udah bingung, apalagi omong lagi ke tunangannya. Yusuf mau bilang apa nanti? Kok kita aja belum pernah melakukan hubungan badan? Kok bisa mengandung? Itu anak siapa? Kamu selingkuh ya? Bisa nggak seperti itu? Bisa. Tetapi apa yang Maria katakan dalam Lukas 1 ayat 38? Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu pergi meninggalkan dia. Maria taat, karena dia tahu dia ini hamba Tuhan. Jadi terjadilah pada diri dia. Akhirnya dia mengandung, melahirkan seorang anak. Yang bernama siapa? Tuhan Yesus Kristus. Yang akhirnya bisa merubah kita semua. Menyelamatkan kita semua. Amin. Nah, saya pernah dengar sebuah cerita bahwa ada suatu waktu di Jawa, seorang anak pendeta hamil, belum menikah. Mungkin dengan kerohanian dia yang luar biasa, dia bilang ke orang tuanya, dia hamil. Orang tuanya udah pasti pendeta tanya, anak siapa? Bilang, kayaknya anak Roh Kudus, karena beta belum pernah berhubungan badan. Wih, itu kayak terlalu rohani, karena mana kau bisa dia ngaku kalau itu anak Roh Kudus. Sementara kalau Yesus lahir ke dunia hanya satu kali penebusan dia. Ya. Jadi kita juga harus mengikuti teladan Maria. Bahwa kita ini tahu bahwa kita ini adalah seorang hamba Tuhan. Ya. Bagaimana kita bisa memiliki hati hamba itu? Kita harus mengetahui bahwa pelayanan yang kita lakukan itu semua adalah kasih karunia. Kita harus mendasari itu dulu. Ya. Pelayanan akan menjadi hal yang dipenuhi dengan ketulusan, pengabdian, jika didasari pada kasih karunia. Dari sinilah hati hamba akan dibangun dan dilakukan dengan penuh sukacita. Saya percaya bahwa pelayanan kita ini adalah sebuah kasih karunia. Bukan karena kuat kita. Bukan karena, suaranya bagus, main musiknya bagus. Memang dia pandai berbicara, bukan. Tetapi pelayanan kita semua adalah karena kasih karunia Tuhan. Kalau kita memahami betul bahwa pelayanan kita adalah sebuah kasih karunia, pasti kita akan mendekati seorang hamba. Dan pasti kita tidak akan menyombongkan diri kita sendiri. Kok gereja itu bisa maju gara-gara beta? Kok sekarang gereja itu sepi gara-gara beta keluar? Bukan seperti itu. Hati seorang hamba itu memahami betul bahwa apa yang ada dalam dirinya, semua pelayanan dia, itu semua karena kasih karunia Tuhan dalam hidup dia. Amin. Jadi nggak ada orang yang merasa, beta ini di gereja beta lebih kudus dari yang lain. Kok beta sudah pernah dijadwal? Beta ini suaranya lebih bagus. Nggak miring kiri, nggak miring kanan. Kok beta nggak pernah dijadwal? Beta ini main musiknya lebih bagus. Nggak ada berpikiran seperti itu. Orang yang memiliki
pemikiran bahwa pelayanan yang dilakukan adalah kasih karunia, dia akan melakukan pelayanan dengan tulus. Dengan penuh pengabdian, tidak melihat siapa dia, tidak melihat kehebatan dia, tidak melihat kesombongan dia. Ya. Karena kalau kita dalam pelayanan, kita bisa dipakai Tuhan secara hebat itu, semua karena kasih karunia. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena hebat kita, pintar kita, bukan. Semua karena kasih karunia. Ya. Pelayanan yang didasari kasih karunia Tuhan akan menyadarkan bahwa kelayakan melayani adalah sesuatu yang diberikan Tuhan. Pelayanan yang didasari kasih karunia akan menyadarkan bahwa kelayakan melayani adalah sesuatu yang diberikan Tuhan, bukan dikejar oleh manusia. Minggu lalu kita belajar ketulusan hati, sama-sama belajar. Pelayanan itu bukan kita yang kejar, kita yang cari. Untuk apa? Untuk menyombongkan diri sendiri, untuk dapat jabatan, untuk naik promosi. Bukan. Tetapi kelayakan kita itu dari Tuhan. Kasih karunia itu yang membuat kita mampu melayani, mampu memberikan pelayanan servis yang excellent kepada setiap kita, kepada sesama kita. Ya. Amin. Melayani itu, ya, melayani itu bukan kalau ada waktu. Bayangkan kita, oh nanti deh kalau ada waktu, beta sibuk sekarang. Minggu depan saya beta dijadwal, beta sekarang sibuk. Beta soalnya bisa. Melayani itu bukan kalau ada waktu, tetapi selagi kita masih punya waktu, itu melayani. Melayani itu bukan kalau kita sempat, enggak. Tapi harus jadi prioritas dalam diri kita bahwa kita itu harus melayani. Amin. Ketika kita melayani juga jangan kita banyak mengeluh, banyak bersungut-sungut. Ya. Akhirnya kita berpikir, wah, kalau beta sonde pikom sehari ini harusnya beta bisa kumpul dengan kawan dong. Beta bisa ikut pi mana, bisa pergi pi mana. Akhirnya setengah-setengah. Enggak sepenuh hati. Padahal kalau karakter seorang hati hamba, ia akan melayani sepenuh hati supaya menyenangkan Tuhannya. Ya. Melayani itu kita harus sadar betul bahwa ketika kita memiliki kesempatan untuk melayani, itu adalah sebuah kehormatan. Amin. Ketika kita masih memiliki kesempatan untuk melayani, itu adalah sebuah kehormatan. Kita bisa memuji Tuhan, bisa memuliakan Tuhan, meninggikan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Cuma nama Tuhan aja yang kita muliakan. Tuhan tahu ketika kita dimanapun kita berada, Tuhan tahu, oh ini pasti hamba Tuhan. Ini pasti anak Tuhan. Tuhan tahu. Ya. Jadi nggak ada ruginya untuk kita melayani. Ya. Harus kita mengesampingkan kepentingan kita. Harus kita kesampingkan dulu ego kita. Harus kita kesampingkan dulu kesibukan kita. Untuk apa? Untuk melayani. Di dalam rumah juga sama. Sesibuk-sibuknya kita harus punya waktu saat teduh. Pagi ataupun malam. Itu bentuk pelayanan kita sama Tuhan. Karena apa? Karena itu menyenangkan hati Tuhan. Prosesnya itu nggak langsung instan. Tuhan tuh nggak mau langsung lihat, oh, misalnya tadinya orangnya suka marah-marah. Sekarang berhenti total, nggak pernah marah sama sekali. Begitu Tuhan senang. Tapi, kalaupun kita berproses beranjak sedikit, itu surga sudah bersuka cita untuk kita, saudara. Tadinya kita kena sedikit langsung marah. Sekarang mulai enggak, mulai berkurang. Mungkin masih ada marah yang sedikit, tapi itulah namanya proses. Dan Tuhan lihat itu. Mungkin menurut kita masih banyak kurangnya. Tetapi kita sedang dalam proses menuju sesuatu yang baik.
seturut dengan kehendak Tuhan. Di sorga bersukacita, saudara. Ibaratnya seperti beta di rumah sakit di puskesmas, kalau ada pasien rawat inap, saya akan lihat sebuah prosesnya. Contoh pasien masuk datang hari itu muntah 10 kali. Mungkin besoknya ketika saya datang visit masih muntah 5 kali. Tapi saya senang. Kenapa? Ada perbaikan. Besoknya mungkin masih muntah, hari kedua masih muntah 2 kali, 1 kali. Hari terakhir udah nggak muntah, cuma tinggal mungkin masih ada mualnya. Tapi itu proses. Dan beta sebagai dokter yang mengobservasi itu, senang. Berarti ada perbaikan. Ya. Kebanyakan kita maunya langsung set, sembuh, total, hilang. Nah, itu yang kita harus pahami dulu. Setiap proses dalam hidup kita itu, kita menyenangkan hati Tuhan. Kalau proses kita itu menuju ke arah yang baik. Kalau proses kita itu seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi jangan rendah diri jadinya. Oh, beta kan masih kurang, banyak kurangnya. Beta belum layak, beta belum pantas. Di satu sisi kita merasa seperti itu, di satu sisi Tuhan lihat. Beta anaknya sudah ada perbaikan. Dan seluruh isi surga malaikatnya itu bertepuk tangan, bersorak-sorai. Terus setiap hari dilihat terus, setiap waktu. Setiap hari bersorak-sorai, setiap hari bersorak-sorai. Lihat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Itu adalah sebuah proses. Ya. Jadi kita harus melayani itu jangan dengan bersungut-sungut. Harus dengan sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Saya akan berikan 3 ciri seorang hamba. Yang pertama, ia selalu bekerja, ia selalu ingin, selalu rindu untuk menyenangkan hati tuannya, atau untuk berkenan kepada tuannya. Seorang hamba itu selalu ingin menyenangkan hati tuannya, selalu ingin berkenan di mata tuannya. Minggu lalu juga saya sudah sedikit singgung. Kita ini sebagai seorang hamba, fokus kita menyenangkan hati Tuhan kita, berkenan bagi Dia. Jadi kita nggak perlu merengek-rengek, minta A, minta B, minta C. Kalau kita sudah dapat perkenanan Tuhan, Tuhan pasti akan memberkati kita dengan luar biasa. Sama seperti seorang orang tua kepada anaknya. Anaknya nggak perlu nangis-nangis, guling-guling di lantai, minta dibeliin mainan, minta dibeliin baju baru. Ketika ia taat sama orang tuanya, ketika lihat ia pribadi yang semakin menjadi pribadi yang baik, di rumah, di sekolah, pulang bawa hasil, mama beta ranking 1, mama beta ranking 2. Otomatis orang tua akan tanya sendiri, nak kamu mau hadiah apa? Gak perlu kita nangis-nangis sebagai seorang anak. Ya, waktu kecil, beta juga waktu kecil begitu soalnya. Kalau gak dibeliin mainan, nangis, marah. Tapi itu adalah seorang anak-anak, kanak-kanak. Sama seperti kerohanian kita harus menjadi rohani yang dewasa. Bukan lagi rohani kanak-kanak. Yang kalau doa kita nggak dijawab, kita bilang, kita mulai salahin Tuhan. Tuhan kenapa nggak jawab doa kita? Mulai bersungut-sungut sama Tuhan. Mulai marah. Bisa marahin Tuhan. Itu pribadi kanak-kanak. Tapi kalau pribadi yang dewasa, dia akan tetap memiliki hati seorang hamba. Dia akan tetap setia, tetap taat. Dia akan tetap melakukan yang terbaik. Supaya apa? Supaya dia berkenan di hati Tuannya. Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Seseorang yang berkenan di mata Tuhan, saya yakin kalau Tuhan akan angkat. Ya, akan terus mengangkat naik dan bukan turun. Ya. Sekali lagi bukan dengan kekuatan kita, kepintaran kita. Mungkin kita pengetahuannya terbatas, mungkin kita merasa kita nggak sepintar dia, kita nggak sehebat dia. Mungkin kita merasa kita nggak secekatan dia.
Tetapi ketika kita melakukan segala sesuatu dengan hati yang tulus, dengan hati seorang hamba, itu akan berkenan di mata Tuhan dengan segala keterbatasan kita. Bukan harus kita punya skill hebat dulu, kita jadi orang pinter dulu baru mau Tuhan berkenan. Enggak. Itu prinsip bos di dunia. Dalam suatu kantor, dalam satu perusahaan, dalam satu bisnis, pegawainya harus pinter dulu, harus rajin dulu, harus benar-benar cekatan dulu, baru bosnya mau kasih bonus. Tapi kalau Tuhan, enggak. Yang penting kita punya hati hamba yang mau taat, yang mau setia, yang mau melayani dengan hati yang sungguh, melayani hati yang tulus, tanpa bercela, suci. Kemurnian hati kita. Itu yang Tuhan lihat. Amin. Jadi kita mau sama-sama belajar untuk seorang hati hamba. Yang pertama itu dia selalu ingin berkenan pada Tuhan. Selalu ingin menyenangkan hati Tuhan. Hati tuannya. Ya. Jadi seperti tadi kita bilang, jangan terpaku sama keterbatasan kita. Kita kurang pinter. Yang bahaya sekarang, udah dia kurang pinter, males, gak mau belajar, sombong lagi. Itu bahaya, saudara. Kalau kita terbatas, tapi kita taat, kita setia, Tuhan akan berkenan. Kalau kita udah kurang pinter, males, menyombongkan diri sendiri lagi, itu juga berkenan di hati setan tapi. Ya toh? Kan cuma ada dua. Tuhan Allah, Tritunggal, Yesus atau setan. Jangan sampai kita jadi hamba keduanya. Ya, kemarin sharing di Taman Laut juga sama. Pagi kita ke gereja, malam kita nongkrong. Nongkrongnya merokok, anak-anak muda, minum alkohol. Laki-laki, perempuan, bergosip sana-sini, ngejelekin orang. Kita melayani Tuhan juga, kita melayani iblis juga. Kenapa? Iblis senang kalau kita ngelakuin dosa. Senang gak iblis kalau kita ngelakuin dosa? Senang. Ketika kita melakukan dosa, kita sedang menyenangkan hati iblis. Hati setan. Jangan sampai kita jadi hamba setan. Bahaya, saudara. Kita harus betul-betul punya hati hamba, yaitu hamba Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Ya. Karena itu kita jangan lagi kompromi dengan apa yang namanya dosa. Karena kita tahu Tuhan kita itu cuma satu. Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang kedua itu memberikan pengabdian kepada tuannya. Seorang hamba itu akan mengabdi pada pada tuannya. Kalau bicara tentang pengabdian, berarti kita harus memberikan sepenuhnya hidup kita untuk Tuhan. Untuk Tuhan kita. Kita ini hamba Tuhan, Tuhan kita Tuhan Yesus. Kalau bicara tentang mengabdi itu, kita harus memberikan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan kita. Kita harus punya dedikasi penuh kepada Tuhan. Kita harus all out pada Tuhan. Lakuin apa yang kita bisa. Apa yang selagi yang bisa kita lakuin. Karena itu kita harus berdoa sama Tuhan. Supaya Tuhan pakai hidup kita sepenuhnya. Untuk menyenangkan hati Dia. Untuk memuliakan Tuhan. Berdedikasi penuh. Punya pengabdian pada Tuhan. Dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mata juga bilang, persembahkan hidup kita. Ya, yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Kita harus punya dedikasi. Kita harus punya pengabdian, dan kita harus punya integritas dalam melayani.
Integritas itu berbicara apa yang dikatakan, apa yang dipikirkan itu sesuai dengan apa yang ia lakukan. Itu bicara integritas kita dalam melayani. Jadi kita harus punya pengabdian dan punya dedikasi yang tinggi kepada Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, kalau hati seorang hamba adalah, seorang hamba itu dia mau berkorban, rela berkorban. Hamba itu harus, ketika dia melayani itu, dia tidak memikirkan tentang dirinya. Tidak memikirkan waktu yang ia korbankan. Tidak memikirkan materi yang ia keluarkan untuk dalam pelayanan. Tidak memikirkan jerih lelah yang ia keluarkan. Seorang hamba itu mau berkorban. Rela berkorban. Seperti seorang prajurit, kalau komandan bilang A, dia pasti akan ikut. Dia bilang B, pasti akan ikut. Mau bedaan dia berat, mau bedaan sepeda pun, ia akan tetap ikut. Karena dia memiliki ketaatan. Nah, itulah kita sebagai hamba Tuhan. Kita harus memiliki ketaatan itu kepada Tuhan. Kita harus mau rela berkorban. Saya tutup dengan firman Tuhan 1 Petrus 4 ayat 10 sampai 11. Kita bisa baca sama-sama. 1 Petrus 4 ayat 10 sampai dengan 11. 1 Petrus 4 ayat 10 sampai dengan 11, firman Tuhan berkata, "Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang punya dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin." Kiranya firman Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Saya undang pemain musik dan worship leader untuk kita menaikkan sebuah pujian.